Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan wa salaman tunjina bima min jami'i afati yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-ayah. Hadratal muktaramin ma'asyiral alim wal ulama yang senantiasa kita takdimkan. Tak lupa kepada segenap jamaah santri Fathul Ulum virtual maupun yang berada di lokal, semuanya yang senantiasa saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla terasa amat pantas kiranya senantiasa kita senandungkan dalam setiap hidung-hidung kehidupan yang kita jalani dengan satu pengharapan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil ukhra. Amin. Para jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi terasa amat pantas kita bersama-sama iqra tasyakur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah senantiasa istiqomah dalam menjalani kewajiban hidup di dunia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan sedikit saya kupas, saya sampaikan biografi dari mu'alif tafsir Jalalain, yakni Imam Jalaluddin Al-Makhali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain adalah salah satu kitab tafsir dari sekian banyak kitab tafsir hasil karya tulis ulama terdahulu yang sangat populer hingga sekarang. Kitab tafsir ini termasuk kitab tafsir yang pembahasannya menjurus kepada upaya penganalisaan segi asal-usul kata-katanya, susunan kalimat, dan segi bacaan. Atau dapat dikatakan sebagai kitab tafsir yang melebihkan segi pembahasan ilmu shorof, nahwu, dan qiraahnya. Kenapa demikian? Hal ini karena Al-Quran diturunkan dengan memakai bahasa Arab, sehingga untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kita dituntut untuk memahami faktor-faktor di atas sebagai modal dasarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kitab tafsir Jalalain ini sangat cocok untuk para pemula, sebagaimana kita, saya, yakni termasuk pemula, yang ingin mendalami tafsir Al-Quran. Tafsir Jalalain ada 2 jilid yang ditulis oleh 2 ulama besar. Surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Makhali. Demikian juga surat Al-Fatihah. Sebagaimana dinamakan tafsir Jalalain karena ditulis oleh 2 orang ulama yang mempunyai nama sama-sama jalalnya, yakni Jalaluddin As-Suyuti kali Jalaluddin Al-Makhali. Adapun faktor yang mendorong penulisan tafsir Jalalain, yakni yang pertama Jalaluddin Al-Makhali, beliau termotivasi menulis kitab tafsir ini disebabkan melihat adanya kemerosotan penggunaan bahasa Arab secara kaidah
akibat pembauran atau interaksi dengan bangsa-bangsa lain yang tidak berbahasa Arab saat itu, seperti bangsa Turki, Persia, India, dan bangsa-bangsa lain yang sudah memeluk agama Islam. Sejak saat itu orang Arab tidak memiliki daub yang asli. Mereka yang masih berbahasa Arab dengan benar dan fasih terbilang minoritas. Karena mayoritas bahasanya sudah tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Padahal Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Lalu beliau memulai menulis tafsir dari surat Al-Kahfi hingga surat Anas. Kemudian beliau menafsirkan surat Al-Fatihah. Hanya saja sebelum selesai penulisan tafsir beliau dipanggil ketika beliau masih menulis kitab tafsirnya yang baru mencapai separuh dari Al-Quran. Lalu banyak kalangan yang mendesak Imam Jalaluddin As-Suyuti untuk melanjutkan menulis tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada tahun 870 Hijriah, Imam Jalaluddin As-Suyuti menuliskan lanjutan tafsir pendahulunya yang konsepnya dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari, yaitu di awal bulan Ramadan sampai tanggal 10 bulan Syawal, dan selesai sepenuhnya pada tahun 871. Sedangkan biografi Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nama aslinya adalah Ibnu Ahmad, Ibnu Muhammad, Ibnu Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 791 Hijriah di Mesir dan meninggal dunia pada permulaan 864 Hijriah. Beliau adalah seorang yang sungguh-sungguh menekuni berbagai ilmu agama, antara lain standar, nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, tauhid, dan mantik. Sedangkan guru-guru beliau adalah Al-Burhan Al-Bajuri, Al-Badr Muhammad Al-Aksaroi, Al-A'la, Al-Bukhari, As-Samas, Al-Basati, dan lainnya. Di masanya, beliau adalah seorang alamah terkemuka, terkenal pandai dalam pemahaman masalah-masalah agama, sehingga sebagian orang menyebutnya sebagai orang yang memiliki pemahaman yang sangat brilian, melebihi kecemerlangan berlian. Tapi beliau sendiri mengatakan bahwa dirinya kurang mampu banyak menghafal. Ya, ini rasa bentuk rendah hati seorang ulama, ya memang seperti itu. Iso tapi yo ora terus sok iso, pinter neng ora kepinter. Beliau juga terkenal seorang ulama yang warok dan soleh. Otomatis biasanya wong-wong model ngoten niku nggih ahli wirai. Selalu beramar ma'ruf nahi mungkar dan konsisten pada pemahaman salaf meskipun harus mendapat cacian orang ketika membela perkara yang hak. Suatu ketika beliau ditawari jabatan kodi terbesar di negerinya. Biasa tawari jabatan tetapi tidak menerimanya. Beliau lebih suka memegang majelis tadris fikih di Ad-Dar Qutniyah dan Al-Mu'ayyidiyah. Kitab yang ditulis beliau menjadi pusat perhatian banyak orang, bahkan dijadikan sebagai pegangan mereka dalam belajar. Kelebihan kitab yang beliau tulis terletak pada gaya bahasanya sangat ringkas, ungkapannya fasih, uraiannya, data-datanya lengkap dan terseleksi, dan penyelesaiannya sangat jelas. Di antara karya tulisnya ialah Syarah Al-Minjah tentang fikih Syafi'i, Syarah Jam'ul Jawami' fil Usul, dan Syarah Al-Waraqah tentang usul fikih. Karya lainnya ialah tafsir ini. Sedangkan biografi Imam Jalaluddin As-Suyuti, nama aslinya adalah Abdul Fadl alias Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Ibnu Muhammad As-Suyuti, yang lahir pada bulan Rajab tahun 848 Hijriah. Beliau meninggal pada malam Jumat tanggal 9 bulan Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Beliau seorang hafidz hadis, musnid, muhakkik, dan sudah hafal Al-Quran ketika beliau berusia 8 tahun. 10 tahun menghafal Al-Quran. Serta sudah banyak menghafal kitab karya para ulama di masanya. Ketenaran hasil karyanya tidak tersembunyi lagi karena sudah menyebar ke seluruh kawasan timur dan barat dan diterima oleh banyak orang. Ketika usia 40 tahun, beliau istirahat dari kegiatan menulisnya dan mengisi sisa usianya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga beliau tinggal di Raudhatul Miqyas sampai meninggal dunia. Itu sekilas biografi dua imam besar yang melatar belakangi lahirnya karya besar Tafsir Jalalain, yakni beliau Imam Jalaluddin Al-Makhali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang harusnya ini sudah saya sampaikan di opening seremonial kemarin. Mungkin karena satu dan lain hal, banyaknya kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga biografi dari kedua ulama besar tersebut sempat tidak kita sampaikan. Para jamaah rahimakumullah, oke, kita melanjutkan kajian kita sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekarang sampai ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, kang nguasani Maliki Yaumiddin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, kang nguasani dino pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka mung dateng panjenengan ya Allah, na'budu kula manembah, wa iyyaka lan namung dateng panjenengan ya Allah, nasta'inu kaula murih nyuwun pitulungan. Ihdina mugi paring pitedah panjenengan dateng kula as-sirata ing mergi al-mustaqimah ingkang leres. Biasane kula nek manane mboten mustaqim, yakni bukan hanya sekedar yang lurus, tapi margi dalan ingkang leres, jalan yang benar. Siratal ladzina, napa siratal mustaqim? Siratal mustaqim inggih punika siratal ladzina, margi utawi dalanipun tiyang ingkang tiyang kathah an'amta ingkang sampun paring panjenengan, an'amta ingkang sampun paring kenikmatan panjenengan alaihim ing atase alladzina ghairil maghdubi sanes marginipun tiyang ingkang panjenengan dukani alaihim ing atase alladzina waladhdallin lan sanes marginipun tiyang ingkang panjenengan sesataken. Alhamdulillah min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, niku makna bahasa terjemah sebagaimana umumnya yang kula yakin panjenengan sudah banyak yang tahu dan bisa makna dari surat Al-Fatihah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin ayil juz'i wa huwa yaumul qiyamah. Jadi yang dimaksud dengan Maliki yaumiddin di sini yakni Allah yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafadz yaumuddin di sini disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sesuai dengan firman-Nya yang menyatakan tengene Quran surat Al-Mu'min ayat 16, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, yakni hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Limanil mulkal yaum lillah. Wa man qara'a malikun fa maknahu malikul amri kulih fi yaumil qiyamah. Au huwa mausufun bidzalika daiman ka ghafiri dzambi fasoha buku sifatul ma'rifat. Jadi bagi orang yang membacanya maliki pada lafaz maliki tadi, maka maknanya menjadi ya malik dia yang memiliki, yakni Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat malik secara kekal. Nah, ini ketika dibaca malik berarti maknanya gitu.
Ya Allah yang menguasai hari kiamat, atau Allah yang mempunyai sifat kuasa selama-lamanya. Nah, ini ngoten. Realnya sama dengan sifat-sifat yang lain seperti Ghafiri Dzambi yang mengampuni dosa-dosa. Di sifatnya Allah nggih Ghafiri Dzambi selamanya kekal, sifat pengampun dosa ini hanya dimiliki oleh Allah. Dengan demikian maka lafadz Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena secara bentuk kaidahnya sudah berbentuk makrifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dateng panjenengan nak butuh kaula nyembah, wa iyyaka lan namung dateng panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulungan. Ini hanya kepada engkau lah. Ini penting difahami bahwa pada lafaz iyyaka yang terdapat tasdid pada ya-nya, ini kudu diketokno tasdite. Ketika panjenengan membaca iyaka tanpa tasdid niku maknanya akan jauh melenceng. Nek sampean maknane iyaka ngoten tok, artine hanya kepada engkau wahai sang surya na'budu, saya menyembah gak ya sesat. Naudzubillah. Mugat molakno sering saya sampaikan di mana-mana kudu ditegesno diketokno tasdite. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau namun datang panjenengan ya Allah kaulah nyembah wa iyyaka nasta'in namun datang panjenengan ya Allah kaulah nyuwun pitulungan. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Mengandung maksud kami beribadah hanya kepadamu. Ibadah napa kemawon ya seperti mentauhidkan, mengesakan, min tauhidin wa ghairihi wa natlubul maunah ay nakhusuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubul maunah ala ibadah wa ghairiha. Di ya fokusnya hanya kepada Allah semata. Apapun ibadahnya, apapun yang dilakukan dalam ibadah tersebut, fokus tujuannya tiada lain dan tiada bukan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Dan gue ibadah nih kok isine kan nggih reno-reno. Ono sing wujude mentauhidkan Allah, wonten sing wujude zikir, wonten sing nggih sarenane ibadah niku lah yang yang biasa kula panjenengan lampahi. Itu fokusnya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Pun pula dalam hal permohonan jaluk napa kemawon sing apik-apik pokoke lho nggih tak batesi. Jaluk pertolongan fokusnya sebagai seorang muslim kita tidak diperkenankan memfokuskan permohonan, menyandarkan fokus penyandaran permohonan kepada selain Allah. Iya kan nasta'in nggih namung dateng panjenengan ya Allah. Saya memohon pertolongan. Baik hal apapun dalam kehidupan ini, bahkan untuk menghadapi makhluk-makhluknya Allah pun kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung datang panjenengan Allah manembah wa iyyaka nasta'in lan namung datang panjenengan, namung datang panjenengan Allah manembah lan namung datang panjenengan Allah nyuwun pitulungan. Fokus sefokus-fokusnya ibadah kita, permohonan kita tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kula nyuwun panjenengan tedahaken kula asirata ing margi al mustaqima ingkang leres. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, bukan hanya sekedar lurus tapi jalan yang benar. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang mendapatkan ridho dari Allah. Ai arsadana ilaihi,
Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Lah wujud jalan yang benar itu seperti apa? Wong awak dhewe roh dalan bener. Malah terus jaluk tenggene Allah. Wong dalam hal ini Allah tidak serta-merta lalu iku lo dalan sing bener, tidak seperti itu. Allah memberikan satu contoh jalan yang benar tersebut terhadap jalan yang pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kita. Sebagaimana dicontohkan dilanjutkan pada ayat berikutnya. Modelnya kayak apa sih sirotol mustaqim niku? Yakni sirotol ladzina an'amta alaihim. Yakni margi utawi dalanipun tiang-tiang ingkang sampun nate panjenengan paringi nikmat bil hidayah. Jadi jalan yang benar ini kita tidak bisa gawe dewe, ora iso ngiro-ngiro utawa ora iso gawe dewe. Ini jalan yang benar di sini Allah memberikan satu pemahaman, kowe kudu melu dalane wong dhisik. Lah wong dhisik sapa? Wong sing wis tau dikei dalan bener oleh Allah. Ini kemudian menjadi bukti dalil bagi kita dalam hal melakukan satu kebaikan harus ada contoh. Siapa contohnya? Contohnya ya orang yang pernah melakukan satu kebaikan, salafus soleh. Apa tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadanya, yakni melalui petunjuk dan hidayahmu. Jadi gak iso awak dhewe terus moro-moro langsung, gak bisa. Langsung ning gone Quran, langsung ning gone hadis. Jane kaya-kaya bener, tapi piye cara roh Quran? Piye cara roh hadis? Kalau tidak ada contoh petunjuk dari orang-orang terdahulu yang bisa, yang sudah menjalani Al-Quran, yang sudah bisa mampu mendalami Al-Quran. Nah, dalam hal ini berarti kita harus taklid, mengikuti orang-orang terdahulu yang sudah pernah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah datang pergi ayatnya sirotol ladzina ora kok siroti al mustaqim. Ikutilah jalanku yang tidak seperti itu. Allah memberikan contoh kepada kita untuk mengikuti orang-orang terdahulu yang pernah mendapatkan hidayah. Jadi kayak ada di kokon takut, di kokon manut, wong-wong sing dhisik, wong sing wis tau dituduhno Allah dalam kebenaran. Ngoten lho. Ditegas lagi dengan ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan mereka yang dimurkai, sanes marganipun tiang ingkang panjenengan aja kelok wong-wong sing tau dilaknat Allah, wong-wong sing dibentuk Allah, wong-wong sing dimurkai Allah, wong-wong sing diantarkan Allah. Jangan ikuti dia. Nah, berarti kan untuk tidak mencontoh pun, jadi untuk tidak mencontoh pun Allah juga memberikan contoh. Untuk tidak mencontoh perilaku jelek pun Allah juga memberikan contoh. Sopo ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, walau dolid, dan juga bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Dua-duanya ada contoh, dua-duanya ada yang harus kita ikuti. Jadi ape nglakoni apik kudu ana wong dhisik sing wis tau nglakoni apik, kudu ana wong dhisik sing wis tau entuk petunjuk apik saka nggone Allah, kudu ana wong sing dhisik sing wis tau nglakoni keapiane Allah. Ngoten. Jadi untuk apik ora apik, baik dan tidak baik, ini harus ada contoh yang kita ikuti. Artinya kita tidak diperkenankan gawe acara dewi. Nah, gampang ngomong ngoten. Jadi gak oleh langsung moro-moro sampean krono pinter gawe acara dewi. Tidak boleh. Harus ada contoh siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Kula nyuwun jenengan dono dalan sing leres. Sekali lagi bukan hanya lurus tapi sing leres, jalan yang benar. Jalan sing benar dalam arti nggih benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Iya jalan lurus. Oh, siratal ladzina an'amta dijawab dituduh kali Allah. Mestinya kalau kita tidak boleh manut atau taklid pada orang terdulu kan ya langsung ke Allah. Siroti al-mustaqim kan nggak perlu siratal ladzina an'amta jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan kan buat engkau terus ini kan. Tapi di sini Allah memberikan satu contoh dalam Al-Fatihah ini, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadanya. Berarti orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, ini keberadaannya lebih dulu, kurunnya masanya lebih dulu dibanding masa dan kurun kita saat ini. Contoh dalam hal ini, awak dia pengen ngerti Quran, mengikuti sirotnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengikuti sirotnya Imam Jalaluddin Al-Makhali. Berarti dalam hal ini kita kula panjenengan ini taklid babakan tafsir Quran nenggone Imam Jalaluddin Al-Makhali, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini merupakan siratal ladzina an'amta alaihim. Beliau berdua adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ilmu tafsir yang kemudian diwujudkan dalam sebuah karya besarnya, kitab tafsir Jalalain, yang bisa kita pelajari, yang sehingga kita juga bisa merasakan ma'an'amta alaihim, apa yang Allah berikan, apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau berdua, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Makhali kali Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mata niki merupakan siratal ladzina an'amta alaihim dalam hal ilmu tafsir. Sekali lagi para jamaah rahimakumullah, bahwasanya untuk satu kebaikan kita tidak bisa gawe acara dewi. Ya, kita harus merujuk pada referensi orang-orang terdahulu yang pernah melakukan kebaikan itu, terlebih dalam hal bidang agama, perilaku keagamaan. Untuk ukuran baik dan tidak baik ada satu standarisasi. Pripun? Kita harus mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim. Standarisasi napa niki? Mengikuti perilaku kebaikan di dalam beragama. Begitu juga untuk meninggalkan satu perkara buruk, nggih ngoten, elek gak elek niku wonten standare. Pripun nggih? Mengikuti orang-orang terdahulu dalam hal meninggalkan hal tersebut. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dadi biyen ya enek contoh wong sing dimurkai, ono contoh wong sing disesatkan. Maknanya mereka berarti sudah menjadi sebuah contoh perilaku kejahatan dalam beragama sehingga mereka mendapatkan ghadab, mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah dighadab perilakunya itu loh, jangan kita tiru. Orang-orang yang tersesat, yang disesatkan oleh Allah, orang-orang yang jahat sehingga mereka disesatkan oleh Allah. Perilaku kejahatannya yang dihukumi tersesat itu loh, jangan kita tiru, jangan kita ikuti. Sekali lagi, untuk sebuah perilaku keagamaan, perilaku beragama, dan awak dhewe ora iso gawe acara dhewe, harus mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ayat yang ketujuh ini merupakan dasar bagi kita dalam menjalankan perilaku
beragama. Apik berarti kudu manut nyonto perilakune wong-wong sing tau nglakoni apik. Ngedoe elek berarti awak dhewe kudu nyonto wong-wong sing wis tau slamet ngedoi perkara elek. Para jamaah rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Bila mana ada kekhilafan, kekurangan, mutlak murni karena bodohnya Badrun, perkenankan mohon maaf. Bila mana ada kalam hikmah yang keluar dari lisannya seorang Badrun, itu karena mutlak murni bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.